Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Ini adalah sebuah film India pada tahun 2007, Tare Zameen Par, yang mengisahkan tentang pendidikan yang didominasi oleh kekuasaan guru dan guru teramat di zona nyaman sehingga siswa stres, siswa dibully habis-habisan, dihukum, disetrap, bahkan dipindahkan oleh orang tua, oleh gurunya, kepala sekolahnya. Sebenarnya kesalahannya ada di para guru. Film itu dibintangi oleh tokoh filmnya yang bernama Ishan. Ishan adalah penyandang disleksia. Disleksia itu adalah kelainan berbahasa karena dia tidak bisa mengeja kata, mengeja bahasa sehingga belajarnya sangat lambat. Teman-teman lain 10 menit bisa, dia 1 jam belum bisa. Dia kelas 3, tidak naik kelas 2 kali. Kemudian semua guru mencerca anak ini, membuli, bahkan orang tua dipanggil ke sekolah. Kemudian anak ini dipindah ke sekolah yang untuk anak-anak inklusi. Lalu para orang tuanya juga menghukum Ishan ini karena tidak seperti kakaknya dan tidak seperti bapaknya yang sudah bekerja di perkantoran yang dulu juga orang hebat. Dan itu semua karena guru tidak tahu tentang kecerdasan anak yang sangat multi. Taunya adalah anak harus bisa membaca seperti anak-anak yang lain. Lalu muncul guru yang dibintangi oleh Amir Khan. Guru ini sangat tahu tentang multi kecerdasan, ibaratnya guru ini berada di langit ke-9, sedangkan guru-guru lain dia hanya di langit kedua dan ketiga, sehingga sempit pikirannya dan dia selalu di zona aman di langit kedua dan ketiga. Begitu juga ibunya, karena dia mendidik seperti orang-orang biasa, dia membedakan layanan kakaknya yang jenius dengan adiknya yang dianggap lambat karena tidurnya selalu kesiangan. Mandi itu seharusnya 5 menit, dia bisa 1 jam. Karena anak ini penuh dengan imajinasi. Ketika dia gosok gigi, dia mengimajinasikan sesuatu. Kamarnya dicoret-coreti sesuai dengan imajinasinya. Tetapi ibu selalu sayang pada anaknya. Dan terpaksa ibu dan bapaknya tega ketika anaknya dikirim ke sekolah yang menginap seperti pondok begitu. Di sekolah itu juga guru-gurunya menganggap anak ini punya kelainan. Lalu muncullah guru Amir Khan ini, dia tahu bahwa anak punya multi kecerdasan. Bisa jadi dia tidak mampu di linguistik, dia bisa mampu di dunia imajinasi, dunia gambar, dunia spasial, dan seterusnya. Maka Amir Khan melakukan pendekatan khusus umum dan umum khusus. Artinya dari umum dia ke khusus menangani anak ini, dan secara khusus anak ini diangkat untuk ke tingkat umum dengan mengadakan lomba menggambar. Ketika lomba menggambar, lomba melukis, ternyata anak ini bisa. Jadi Ishan adalah gambaran siswa yang stres, yang tidak bisa berbuat apa-apa, menyendiri, introvert gara-gara perlakuan gurunya yang berada di langit ketiga. Padahal Ishan ini seorang anak yang harus dilihat dari langit ketujuh. Oleh karena itu, guru-guru sebaiknya tidak asik di dunia zona aman. Karena menurutnya benar, belum tentu benar, karena di atas langit masih ada langit. Andai semua guru paham tentang itu dan dia seperti Amir Khan, tentu anak ini akan memiliki kecemerlangan yang bagus tanpa harus melalui proses kesedihan, dihukum, dihina, dibully, kemudian ditempeleng sampai dia menyendiri seolah-olah dia tidak mau hidup kalau seperti ini terus. Nah, ternyata ada cara lain, banyak jalan menuju Roma. Jadi dari siswa semuanya diamati satu persatu perkembangannya, dan Ishan didekati dengan cara kesamaan. Ishan, apa yang kamu lakukan seperti yang saya
seperti yang Bapak lakukan dulu, Bapak juga melakukan seperti ini. Sehingga Ihsan mendekat ke guru itu. Padahal bisa jadi itu medianya Amir Khan untuk mendekati Ihsan, sang siswa yang sudah merasa tidak ada satupun orang yang mampu mendekati dia. Dia sangat stres menyendiri akibat guru zona nyaman. Jadi guru tidak boleh berada di zona nyaman. Apa yang dilakukan tahun-tahun lalu belum tentu sama dengan tahun yang dilakukan sekarang ini. Maka guru harus betul-betul membuat langit-langit baru, langitnya semakin meningkat, karena ke depan itu akan muncul anak-anak yang beda dengan perkiraan kita seperti sebelumnya. Gaya belajarnya saja sudah berbeda. Anak dulu kalau belajar itu diam dan mendengarkan. Tetapi karena sekarang sudah banyak game, anak sekarang belajarnya sambil bergerak. Kemudian anak dulu betul-betul patuh pada bapak ibu gurunya, anak sekarang bisa jadi tidak patuh karena dia lebih cenderung ke tokoh-tokoh film, tokoh-tokoh YouTube yang justru dipatuhi oleh dia. Kemudian sudut pandang keilmuan, bisa jadi siswa lebih dahulu menerima ilmu sesuatu di samping guru karena siswa sangat pandai melacak dunia internet. Dia sudah melihat dulu sebelum gurunya menerangkan. Tetapi ketika siswa menjelaskan, siswa dianggap tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, ayo guru-guru keluar dari zona nyaman dan jangan lupa melihat film Tare Zaman Par. Lihat filmnya, nanti tuliskan di komentar, kita akan diskusi bersama-sama di Kak Yatmo Bintang ini. Lambat laun memang guru kita harus maju dan dia berada di langit ke-9 kalau langit itu ada 8. Paham kan? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi di kesempatan lain. Salam Kak Yatmo Bintang.